Aduh, Kayak asam lambung heula. kanker perut dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari Rahen Arfiansyah di podcast Sehat You bersama Green Care. Jadi hari ini kita sudah kedatangan Dr. Fitri yang mungkin Sobat GC kalau nonton terus podcast kita secara berangsur-angsur dan terus-menerus gitu ya, suka lihat Dr. Fitri sekali dua kali nih. Nah sekarang mungkin yang ketiga ya? Iya. Nah yang ketiga. Ketiga ya? 3, 4 nggak tahu lah. Pokoknya sering Dr. Fitri ini suka ikut. Jadi hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting lagi ya, selalu penting sih di podcast ini ya, yaitu self-diagnosis, yaitu diagnosa diri sendiri. Stop jadi dokter untuk diri sendiri ya, bahaya. Nah hari ini kita akan membahas itu dengan Dr. Fitri agar memberitahu masyarakat bahwa ini adalah fenomena yang sudah mulai sering terjadi ya semenjak berkembangnya sosial media ya. Jadi orang-orang tuh wah kayaknya saya kurang uang gitu. Oke, kita langsung aja lanjut ke materinya. Oke, Dokter Fitri, kan sekarang tuh tadi ya disebutin bahwa fenomena di dunia maya tuh lagi banyak ya orang-orang self-diagnosis. Kurang Inggrisnya ya saya. Bahwa ya gimana itu berbahaya ya, karena ada yang bilang bahwa batuk-batuk dikit karena wah ini mah TBC atau apa, makan obat salah malah makin sakit gara-gara obatnya dan lain ya dok ya. Itu menurut dokter ada pandangan atau menurut dokter gimana nih tanggapannya mengenai hal tersebut gitu? Oke, jadi tadi ya terkait berkembangnya sosial media ya, teknologi itu udah berkembang sekarang. Informasi itu sangat mudah didapat dimanapun dan kapanpun ya. Seorang kan punya handphone, bisa diakses lah segala informasi ya. Dan untuk tadi fenomena self-diagnosis ya sangat wajar terjadi ya, karena tadi kemudahan mendapatkan informasi gitu ya. Nah untuk sekarang kan berarti bukan hanya internet saja ya kan, kalau zaman dulu kita tahu dari Google nih, kita cari bisa search di Google. Tapi sekarang juga kan banyak platform atau sosial media juga ya seperti Instagram, misalkan Facebook, TikTok misalkan ya yang sedang berkembang gitu ya. Nah itu bisa juga orang-orang tuh mendapatkan informasi terkait kesehatan, terkait penyakit-penyakit tuh dari sosial media tersebut gitu. Karena orang kan sekarang hampir mungkin berapa jam dalam sehari gitu ya, itu kan melihat scroll tuh Instagram, TikTok gitu ya, dan itu banyak sekali informasi-informasi terkait kesehatan. Dan yang memberikan informasi itu kan sebetulnya bukan hanya tenaga medis ya, bahkan banyak juga akun-akun yang memang ya ngepost juga gitu terkait informasi kesehatan. Tadi kan bahaya atau enggak ya bisa jadi memang jadi ada efek bahayanya ya apabila melihat informasi yang kurang tepat ya, sehingga bisa membahayakan atau mendapatkan penanganan yang kurang tepat terhadap orang tersebut gitu yang melakukan self-diagnosis gitu. Jadi informasi-informasi yang ada di luar sana itu kan sebetulnya nggak semuanya itu tepat, akurat gitu, dan juga tidak bisa seseorang tuh hanya melihat dari satu postingan atau satu artikel itu langsung bisa digeneralisasi gitu untuk semuanya. Itu bisa sesuai lah dengan masing-masing orang seperti itu. Jadi dan sehingga kalau misalnya udah diagnosisnya kurang tepat kan akhirnya tidak menjadi penanganan yang tepat ya. Contohnya kan misalkan banyak nih misalkan orang yang merasa ada keluhan pusing gitu ya, kemudian mual, sendiri tidak nyaman pada dada gitu ya, atau jantungnya berdebar-debar. Itu kan bisa jadi orang tuh melihat ya, search gitu ya, oh ini tanda-tanda misalkan penyakit gangguan lambung gitu, penyakit lambung. Nah terus padahal kan sebetulnya bisa jadi justru itu tuh adalah gejala suatu penyakit yang lebih serius. Contohnya oh ini adalah masalah jantung gitu, dan ketika udah salah diagnosis gitu kan ya, orang jadi menyepelekan lah gitu ya, dan akhirnya kehilangan waktu untuk penanganan yang tepat gitu. Jadi bisa jadi bahayanya yang disebut bahaya itu jadi seperti itu gitu konteksnya. Gitu. Berarti kalau masuk ke konteks obat-obatan juga takutnya cocok-cocokan gitu ya? Betul.
Tadi kan misalnya kalau biasanya kan ya tadi kalau misalnya udah search itu ya, search itu kan diagnosis ini gitu ya. Ditambah obatnya penanganannya obatnya ini gitu. Jadi udah ada tuh disertakan si informasi penyakit disertai dengan obatnya apa penanganannya gitu. Jadi kalau penanganan home gitu di rumah ya biasanya kan mungkin nggak bahaya ya, misalnya kayak banyak minum air putih yang non obat non farmako atau non obat. Nah tapi kalau misalnya penanganan udah obat nih dan akhirnya beli sendiri kan, obat itu kan nggak semuanya bisa cocok atau tepat ya di masing-masing orang, karena kan obat itu kan sebetulnya ada indikasi ada kontraindikasi gitu. Jadi maksudnya kontraindikasi itu kan bisa jadi obat tersebut itu tidak bisa digunakan pada kondisi orang tersebut gitu ya, atau juga ada alergi atau memang ada kondisi di mana banyak efek samping dari obat tersebut gitu. Jadi harus hati-hati juga kan dalam penggunaan obat itu. Jadi belum tentu juga si obat itu tuh bisa berefek pada kondisinya saat itu gitu kan. Jadi kan kurang tepat. Itu harus diperhatikan terkait obat-obatan juga ya. Obat-obatan, oke. Jadi ingat sih, paman aku kan waktu itu Bu Dokter, mungkin diare ya disebutnya, karena BAB-nya tuh air terus keluarnya tuh ke Bromios aja. Dokternya udah ngasih tahu harus nunggu dulu bentar, makan yang lembut-lembut dan lain. Tapi karena sebelumnya dia pernah kayak gini juga, diinfus dan sehat, dia pengen lagi. Nah kebetulan waktu itu ada perawat mungkin PKL ya, nggak tahu ya, karena bajunya nggak baju standar rumah sakit tersebut gitu. Udah teteh, saya mau pengen diinfus yang dengan dimasukin vitamin apa gitu, saya lupa. Udahnya malah tipes gitu, karena dia merasa pokoknya mas saya kayak gini. Iya. Iya, jadi kan tadi ya karena sebetulnya kan tiap orang pun pasti beda-beda gitu ya, maksudnya kondisi tiap masing-masing orang saat penyakitnya tadi terlihatnya sama pun bisa jadi beda apalagi beda orang gitu kan ya. Satu orang yang ini dan orang yang lain pun bisa beda kondisi, meskipun tadi misalnya contohnya diare, penyakit lambung kan beda-beda di tiap orang tuh, gejalanya tuh mungkin beda-beda seperti itu. Berarti salah satu solusinya cuman harusnya berobat dulu ke dokter ya, langsung ke dokter. Tapi kan ada nih orang yang memang karena terbiasa self-diagnose gitu ya, self-diagnose atau diagnosa sendiri gitu ya. Suka ada yang memang malah paranoid gitu ke dokter gitu. Solusi pertamanya apa dok? Atau penanganan pertamanya baiknya gimana? Atau apa sih yang harus dilakukan agar kita tuh mempercayai tenaga medis gitu tuh? Jadi kan informasi-informasi yang ada di luar sana gitu ya, sebetulnya kan memang itu bisa membantu ya. Cuma memang langkah utamanya kan ketika pertama kita merasakan ada nih keluhan nih atau ada ketidaknyamanan gitu ya, atau itu sudah keluhan itu sudah mengganggu. Berarti kan bisa kita mengenali lah tubuh kita kan paling mengenali ya tubuh kita. Nah kalau misalnya tadi kita udah mulai merasa ada keluhan, boleh sih sebetulnya ya untuk mencari referensi dulu gitu, misalnya di search gitu ya. Nah coba itu kan jangan sampai dijadikan acuan gitu, sampai jadi kesimpulannya ketika melihat keluhan ini, kemungkinan diagnosisnya ABCD. Nah itu kan sebetulnya kemungkinan iya, tapi kan belum tentu gitu, karena kan hanya dari diagnosis itu kan hanya dari keluhan yang dirasakan secara subjektif itu kan belum tentu itu menggambarkan memang diagnosisnya yang sesuai dengan yang ada di internet itu ya gitu. Dan harus dilakukan tadi pemeriksaan fisik, bahkan harus dilakukan pemeriksaan penunjang gitu ya untuk menentukan diagnosis yang tepatnya apa gitu ya. Karena kan sekarang tuh banyak ya, contohnya kayak gini di internet ya, di postingan nih kan sekarang orang bisa komentar-komentar ya. Nah gitu, jadi ada postingan apa, kemudian orang tuh pada komentar ya saya juga sakitnya ini gitu ya, kemudian obatnya ini, dan orang tuh jadi kayak oh iya ya, jadi ngikutin testimoni lah istilahnya gitu ya. Jadi itu yang akhirnya bikin jadi takut gitu ya. Udahlah, atau merasa tidak perlu gitu ke dokter gitu, karena udah terjawab referensi dari orang lain gitu ya. Terjawab dengan udah ada di postingan, udah ada testimoni istilahnya gitu, jadi saya tidak perlu ke dokter gitu. Atau memang tadi karena misalkan jadi takut tuh biasa karena misalkan saya sakit kepala gitu ya, kemudian dari bacaan ini kayak kanker otak atau apa seperti itu ya, itu kan jadi takut ya, jadi malah nggak periksa gitu. Ada yang jadi lebih parnoan tuh jadi periksa dan lebih lebih pengen tahu, ada juga yang malah yang jadi nggak pengen tahu gitu. Kalau ketahuan jatuhnya nanti lebih berbahaya ya. Gitu. Jadi kan itu kan yang akhirnya bisa jadi
ya kurang tepat akhirnya ke depannya penanganannya seperti itu. Jadi baiknya kan kalau misalkan udah tahu ya tadi udah mulai merasakan lah gitu ya, boleh dicari-cari dulu, tapi kan tetap langkah terbaiknya itu adalah diperiksakan ke ya ke dokter ya saatnya seperti ke klinik Green Care gitu ya, bisa sangat bisa gitu untuk memeriksakan keluhan-keluhan yang dirasakan agar tadi bisa diperiksa secara langsung, kemudian juga bisa mendapatkan penanganan yang tepat seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi pada akhirnya ya kayak Sunda, orang Sunda. Pada akhirnya sih ya gitu ya dok ya, tetap kembali lagi kepada tenaga medis yang offline gitu ya. Karena gimana ya, memang sepakat sih ya dok ya. Saya pernah mungkin 2 bulan kemarin tuh saya kira radang tenggorokan ya. Pakai FD Trocis juga beres, minum air hangat juga yang banyak beres. Kok nggak sembuh sebulan? Ternyata aman dah. Ternyata bakteri. Pas itu tuh tahu tuh setelah berobat gitu kan. Ya masuk akal nih. Nah sobat GC nih, pembelajaran yang sangat penting ya. Ya tadi fenomena self diagnosis ini kan lumayan ya. Tubuh itu kita yang merasakan, tapi kadang butuh expert dari orang lain juga ya gitu. Nggak bisa meskipun kita yang merasakan, orang lain yang bisa menemukan solusinya gitu. Meskipun gimana ya, tetap sih ya karena manusia makhluk sosial ya, nah manfaatkan itu gitu. Apalagi ini berbicara soal tubuh, kita merasakan tapi kita tidak bisa melihat. Kayak kalau perkara saya tadi kan, saya kira radang tenggorokan, ternyata amandel sebelah kanan ini radang bakteri. Oh saya makan makanan yang salah gitu. Ketahuannya di mana? Di klinik, di dokter gitu. Jadi nggak bisa ya udah gitu ya. Karena ya tadi tubuh itu berharga ya. Makanya jangan main-main gitu sobat GC ya. Oke dokter, tadi sudah sangat jelas ya dari dokter ya bahwa self diagnosis itu sangat berbahaya kalau memang dijadikan acuan, satu-satunya acuan untuk diri kita gitu ya. Jadi bakal bikin rancu gitu, hasilnya nggak pasti, kitanya ketar-ketir, bingung ya dok ya. Tapi ya gimana ya, tidak bisa menyangkal juga bahwa dunia ini banyak teknologi gitu. Sudah masuk era teknologi digital, bahkan pesan makanan pun nggak usah nunjuk lagi etalase, nunjuknya ke HP buat ke etalase kan gitu ya. Nah kan sekarang tuh banyak ya platform yang menyediakan layanan atau mungkin edukasi kesehatan, mungkin seperti Halodoc dan lain-lain gitu. Itu tanggapan dokter gimana tuh? Ada masukan tambahan atau mungkin apa yang dokter pikirkan soal hal-hal seperti itu? Aplikasi seperti itu, dok. Oke, jadi kan sebetulnya sekarang karena tadi udah berkembang ya, dan tadi ada internet untuk mencari informasi, kan akhirnya dikembangkan untuk konsultasi dokter via ya online ya, secara online, secara ya tidak tatap muka ya gitu. Nah sebenarnya konsultasi seperti itu kan boleh-boleh aja ya gitu, maksudnya sah dan memang diperbolehkan gitu ya, karena kan memang tapi kalau misalnya kita harus lihat dulu si platformnya itu certified nggak atau memang diakui nggak gitu ya, karena kan memang sebetulnya kan itu kan yang mengisinya itu kan dokter-dokter juga ya maksudnya. Nah dan biasanya kan ada batasan juga di konsultasi online itu, jadi nggak semuanya obat-obatan itu bisa diresepkan melalui konsultasi online gitu. Jadi memang obat-obatan yang bisa diresepkan itu memang ya tertentu aja gitu, nggak semua, karena memang harus jelas dulu ya kalau misalkan yang konsultasi online itu kan terbatas jadinya ya, nggak bisa pemeriksaan fisik gitu. Jadi memang berdasarkan hanya dari keluhan saja. Jadi memang ya terbatas gitu, mungkin hanya untuk penanganan pertama atau penanganan sebelum periksa langsung gitu. Jadi penanganan sementara gitu ya sebelum periksa langsung. Jadi bisa-bisa saja, tapi harus hati-hati juga melihat platformnya sudah diakui atau certified atau enggak gitu ya. Memang itu adalah betul dipegang oleh dokter atau enggak gitu. Jadi ya memang bisa gitu untuk sekarang ya, karena untuk memudahkan orang-orang saat ini gitu. Cuma langkah yang paling baiknya memang ya ketika sudah konsultasi online tapi masih belum ada perbaikan dari situ, ya memang sebaik-baiknya adalah harus periksa langsung gitu setelah dari konsultasi tersebut gitu. Tetap ya, berarti ya mungkin karena sebentar lagi berakhir ya videonya ya. Poin yang tadi dokter sampaikan dari awal sampai akhir itu saya dapat, yaitu boleh kita mencari informasi lewat sosial media mungkin ya.
tapi jangan percaya 100% gitu ya. Maksudnya tuh selalu kritis dengan apa yang didapatkan ya, setiap informasi, apakah ini betul, apakah ini salah, apakah ini baik untuk saya, apakah ini baik untuk masyarakat atau lalalala gitu ya, Dok ya. Ya. Berarti intinya selalu kritis dengan informasi yang kita dapatkan apapun itu. Dan yang paling penting jangan mendiagnosa sendiri. Gitu ya, Dok ya. Baik, Dok. Alhamdulillah sudah terjelaskan, terangkan lah gitu ya. Karena saya jujur beberapa minggu ini kadang suka ngediagnosis sendiri ya, apalagi kondisi dompet gitu. Wah, dompet saya kurang berisi kayaknya gara-gara ini deh gitu. Padahal mah ya jauh banget ya, nggak nyambung. Oke, Dok, terima kasih untuk informasinya. Alhamdulillah bermanfaat. Semoga juga informasi ini bermanfaat untuk Sobat GC yang nonton dan selalu up to date ya dengan podcast Sehat Yuk bersama Green Care ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami, TikTok kami, dan juga sosial media yang kami sediakan di kolom deskripsi. Jadi buat kalian yang sudah follow seluruh sosial media kami, yaitu TikTok, Instagram, dan terutama YouTube, boleh nanti tunjukin ke tim informasi samping kasir ya Sobat GC ya. Biar nanti Sobat GC bisa dapat kupon USG, scaling gigi, hitan, dan juga klinik luka, poliluka mungkin ya, perawatan luka. Dan ini Sobat GC tinggal pilih aja salah satu ya. Saya mau di scaling, boleh. Saya ada saudara atau punya anak belum dihitan, boleh, nanti tunjukin aja. Atau mungkin istri saya hamil nih, mau USG, boleh. Dan juga nanti kalau misalnya ada saudara atau yang memang punya diabetes kronis sampai luka, bisa juga dapat kuponnya gitu ya. Jadi jangan lupa tunjukin aja ke tim informasi untuk mendapatkan kupon diskonnya gitu Sobat GC. Nah Sobat GC tadi ya mengenai self diagnosis. Kalau misalnya Sobat GC ragu-ragu nih, bingung-bingung, misalnya ngerasa ada penyakit ini tapi nggak tahu apa-apa, jangan canggung ya untuk nanya ke sosial media di Green Care lewat YouTube boleh, mungkin YouTube susah mungkin ya, mungkin lewat WA-nya boleh, kita nanti sediain juga nomor klinik di kolom deskripsi gitu ya, nomor WA atau langsung di DM boleh ya gitu. Atau mungkin kalau misalnya Sobat GC udah percaya banget sama kita karena sering nonton, boleh langsung aja datang ke klinik pertama Green Care kalau memang Sobat GC orang Bandung atau terdekat ya. Nanti bisa ketemu Dokter Fitri. Dokter Fitri itu jadwalnya kapan aja sih? Lupa lagi. Bisa dicek aja di Instagram ya. Instagram ya. Kita selalu up to date mengenai jadwal dokter gitu. Takutnya Sobat GC ngapain sama beliau gitu. Gitu Sobat GC, jangan sungkan, jangan takut, tanyakan aja yang perlu ditanyakan karena kita di sini hadir untuk memberikan informasi kesehatan dan juga memaksimalkan gimana caranya masyarakat tetap terjaga kesehatannya gitu. Jadi terima kasih Sobat GC, jangan lupa like, share, dan subscribe agar video ini menyebar terus ya, bermanfaat untuk orang-orang sekitar dan juga sanak saudara di sana, dan juga untuk masyarakat sekitar Sobat GC nih kalau memang mendapatkan bahwa video ini atau podcast hari ini bermanfaat. Sebelum berpisah soal self diagnosis nih, Dokter Fitri ada kata-kata hari ini gitu. Ya, jadi tadi kan banyak disampaikan ya dari ngobrol-ngobrol sama Ariel juga gitu. Dan prinsipnya gini, kalau misalkan kita tuh sangat baik ya untuk kita mencari informasi di media sosial terkait kesehatan. Apalagi informasinya terkait untuk menjaga kesehatan, bagaimana kita mencegah supaya tidak terkena penyakit seperti itu. Tapi untuk tadi kita self diagnosis gitu, itu perlu hati-hati karena nggak bisa kita men self diagnosis gitu terkait hanya dari informasi yang ada di sosial media. Jadi sebaik-baiknya adalah ketika memiliki keluhan, langkah terbaik adalah untuk memeriksakan secara langsung ke fasilitas kesehatan, memeriksakan langsung ke dokter seperti itu. Oke, searching boleh, open minded selalu, kritis harus gitu ya. Oke, siap deh. Kalau kayak gitu terima kasih Dokter Fitri ya. Sama-sama. Selamat bertugas hari ini. Semoga pasien-pasiennya yang sudah berobat sama dokter langsung sembuh sehat-sehat ya. Amin. Dokter Fitri juga terima kasih informasi ini, semoga jadi amal soleh dan amal jariah untuk Dokter Fitri juga ya. Oke, kalau kayak gitu terima kasih Sobat GC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.